FM. Kepadanya dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi a'azza bi'izzatihi wa faddala bi fadlihi wa karrama bi karamihi. Nusalli wa nusallimu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man aslaha amra akhiratihi aslahallahu lahu amra dunyahu atau kama qala rasul sadaqallahu wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para ustadzah yang kami hormati, yang kami muliakan, para dosen lembaga pendidikan dakwah yang kami banggakan, wisudawan, wisudawati yang apa ya? Yang hebat-hebat. Mau ngomong yang tua-tua nggak enak. Yang hebat-hebat, mudah-mudahan meraih ilmu yang bermanfaat. Keluarga wisudawan wisudawati yang telah mensupport kepada suami atau istrinya atau anaknya untuk mengikuti kegiatan pendidikan dakwah, yang saya cintai, para bapak, ibu dan saudara-saudara, seluruh hadirin hadirat yang berbahagia. Yang pertama, saya ucapkan selamat dan sukses kepada wisudawan wisudawati pendidikan dakwah. Ini selain wisuda apa ini? Tak khusus siapa ini? Wisuda juga. Ini anunya nggak masuk saya sih, anunya informasinya nggak paham saya. Tak khusus pengukuhan ya? Oh wisuda. Oh, tak khusus tumben tak khusus wisuda. Wisuda tak khusus dan seluruh yang mendapat penghargaan pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semuanya. Kita bersyukur para bapak dan ibu hari ini bisa melaksanakan kegiatan wisuda walaupun di tengah-tengah dinamika kegiatan yayasan yang begitu sangat amat padat. Biasanya kan wisuda itu sebelum Ramadan,
Tapi untuk kali ini wisuda setelah Lebaran. Saya nanya dengan Pak Herman, kenapa sekarang kau wisuda setelah Lebaran? Karena yang di wisuda yang sekarang pinter-pinter katanya. Jawabannya begitu, walaupun saya agak ragu sebenarnya. Sehingga ayo kita laksanakan di tengah-tengah kegiatan dinamika yang sedang sibuk sekali karena persiapan keberangkatan haji untuk beberapa hari lagi. Sekedar informasi dulu, haji reguler akan berangkat pada tanggal 9 Mei, hanya tinggal beberapa hari lagi. Haji plus akan berangkat tanggal 13 Mei, juga hanya tinggal beberapa minggu lagi. Sekarang sedang persiapan finishing. Mudah-mudahan prosesi ibadah haji dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam marilah bersama-sama kita aturkan kehadiran baginda yang mulia Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Seminggu yang lalu saya WA ke Pak Ustadz Suherman. Saya disuruh ngisi orasi ilmiah hari ini atau kuliah umum atau apa namanya. Saya nanya, temanya apa? Tema untuk kuliah umum orasi ini apa? Pak Herman jawabannya, nanti Pak Kiai mau saya musyawarahkan dulu. Sampai sekarang belum dijawab Pak Kiai. Sampai sekarang belum ada jawabannya gitu. Sehingga saya mencari file yang ada aja, yang kira-kira agak sedikit relevan gitu. Maka saya akan menyampaikan tema umum dinamika berdakwah di era modern. Ini kira-kira temanya. Nanti kalau dianggap pas ya alhamdulillah, kalau nggak pas tolong dipas-pasin aja. Karena ini tema mendadak baru kemarin sore saya ngambil tema karena Pak Herman nggak memberikan tema kepada saya. Baik, Bapak Ibu dan Saudara, dalam waktu yang sangat terbatas, mari kita coba bahwa berdakwah itu adalah kewajiban. Gini, semua orang Islam wajib berdakwah. Baik dia yang belajar di pendidikan dakwah maupun yang tidak belajar di pendidikan dakwah, semua wajib berdakwah. Salah satu dalilnya Ali Imran 104. Ini ayat yang sangat populer ini, populer sekali. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau melihat redaksi ayat ini, wal takun minkum ini adalah minnya bisa min ab'id dan bisa min bayan. Ini nakunya. Kalau artinya min tab'id, maka orang-orang yang berdakwah harus sangat profesional. Itu minnya min tab'id. Hendaklah ada sebagian di antara kamu masyarakat, sebagian itu yang fungsinya, yang profesinya yad'una ilal khair. Berarti apa? Dakwah dalam konteksnya min kalau litab'id adalah wajib sekelompok umat manusia memahami agama dan dia wajib berdakwah. Termasuk di sini adalah mahasiswa pendidikan dakwah. Tapi kalau minnya min bayan, maka seluruh umat manusia wajib melaksanakan dakwah. Dari penjelasan itu saya menarik sedikit kesimpulan bahwa di masyarakat wajib ada orang yang dakwah secara khusus. Harus kira-kira gini, nggak boleh di RT nggak ada ustadz. Kalau ada satu RT ustadznya banyak, tolong dipindah ke RT lain yang gak ada ustadznya. Kan kadang-kadang ada satu RT 3 ustadz, itu malah berantem rebutan berkah. Kadang-kadang gak bagus itu, gak bagus. Sehingga perlu ada upaya untuk pemerataan.
Jangan sampai satu RT ini ustadznya 3, RT sini nggak ada ustadz, tolong ngerti tidak? Apalagi yang satu RT ustadznya 3 perempuan semua, itu lebih krusial. Sehingga dalam satu masyarakat wajib ada mubaligh, wajib ada ustadz, wajib ada yang membimbing masyarakat, harus ada. Kalau nggak ada, dosa. Coba renung. Kalau ada RT yang belum ada ustadznya, silakan alumni pendidikan dakwah pindah. Maka termasuk di daerah-daerah transmigrasi itu perlu ada mubaligh, perlu ada ustadz. Karena kalau enggak yang masuk ke sana misionaris. Saya kan belum lama ke IKN saya. Di sana cerita banyak orang dengan imigran, orang dari Jawa, dari mana yang sekian puluh tahun sudah ada di sana, dan ternyata di sana misionarisnya jauh lebih eksis ketimbang ustadznya di daerah termigrasi. Sehingga dalam satu daerah mesti mutlak harus ada ummatun yad'una ilal khair, yang fungsinya yad'un itu gini, yad'un ini fiilnya kan fiil mudhari'. Kalau fiil mudhari' zamannya adalah zaman sekarang dan yang akan datang. Berarti orang yang punya profesi yad'un harus gerak untuk sekarang dan berpikir untuk ke depan. Nggak boleh hanya bergerak hari ini, tetapi berpikir ke depan kayak apa. Berarti misionernya ini harus gerak. Karena yad'un itu fiilnya fiil aktif. Makanya seorang dai nggak boleh pasif, nggak boleh hanya nunggu panggilan. Kalau hanya nunggu panggilan itu namanya simatupang, siang malam tunggu. Kita gerak, turun. Apa yang bisa dilakukan, ayo kita lakukan. Ada dalil secara umum ini para kiai sering menyampaikan al-harokatu barokah. Kalau mau bergerak itu berkah. Walaupun orang alim, orang pintar diem aja, itu nggak ada berkahnya. Walaupun bisanya tahlil doang, tapi aktif di masyarakat, pulang bawa berkatnya banyak. Berarti apa? Al-harokatu barokah. Gerak, turun, berbuat. Nggak, jangan pasif dan jangan nunggu panggilan. Berarti apa? Harus ada jiwa yad'un. Yad'un itu adalah jiwa orang yang aktif untuk kegiatan hari ini dan berpikir kesuksesan masa depan. Ini fi'il mudhari', sikapnya seperti itu. Makanya tolong semuanya alumni pendidikan dakwah begitu selesai di wisuda harus mau bergerak. Begitu nanti sampai rumah berpikir apa yang akan saya lakukan di masyarakat ini. Oh, sebelah belum bisa ngaji, coba saya ajarkan ngaji. Nggak usah nunggu dipanggil sama sebelah nggak akan panggil. Tapi kita bergerak, coba ajarin dia. Oh, sebelah belum mau sholat, coba saya ajarin sholat. Ini dakwah. Oh, sebelah nggak mau datang ke majelis taklim, coba saya bergerak ke sana. Oh, musola kita kurang makmur, kayak apa kita maukan musola? Oh, masjidnya nggak makmur, kayak apa kita makmurkan masjid? Berpikir, ini yad'una ilal khair. Berarti apa? Ada yang mau gerakan, mau bergerak dan mau berusaha. Ini kalau dilakukan dengan baik, insya Allah kita akan banyak mendapatkan nilai kebaikan, kemanfaatan di masyarakat, dan mudah-mudahan setelah wisuda, saudara-saudara yang di wisuda ini mau bergerak dan melaksanakan dakwah dengan sebaik-baiknya. Oke, sasaran dakwah itu pertama masyarakat muslim. Ini mulainya ini mohon maaf nih kepada para mubaligh. Kalau pakai baju wisuda kelihatannya kayak orang pintar bener. Mulailah dari keluargamu yang didakwai.
Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dari situ mulai. Artinya yang bapak-bapak tolong istrinya didakwai, yang ibu-ibu tolong suaminya didakwai. Tapi agak sulit dakwain suaminya. Ya, agak sulit. Ini mudah-mudahan kalau yang suaminya ikut datang nanti nggak sulit lagi gitu. Sehingga keluarga dulu, anak-anaknya. Dari sini kita mulai. Kemudian setelah keluarganya kita berikan arahan, pembinaan, maaf kira-kira begini, kira-kira maaf. Jangan sampai istrinya ibunya ustazah, anaknya kemana-mana nggak pakai jilbab umpamanya. Ini kan sulit untuk bisa dipercaya oleh masyarakat itu. Atau umpamanya suaminya ustaz umpamanya, kemudian istrinya kemana-mana pakai baju yang apa sih? Haji Fauzi ini kan salah satu dosen dakwah yang senior. Seandainya Haji Fauzi melihat ada perempuan cantik pakai istri ketat, masih tertarik apa enggak? Yang senior aja begitu, apalagi junior. Nah, yang akan dilihat oleh masyarakat adalah kita dan keluarga kita. Maka tolong didik anak kita, keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum. Kemudian lingkungan yang ada di sekitar yang beragama Islam. Enggak usah terlalu muluk-muluk. Dimulai dari yang paling kecil, kemudian bergerak, nanti lama-lama akan menjadi besar. Sekedar cerita kecil aja. Saya dulu awal-awal latihan jadi ustadz, itu jadi guru TPA saya. Guru TPA ngajarin anak-anak kecil. Terus kita gerak sampai sekarang subhanallah. Allah memberikan sesuatu yang di luar ekspektasi saya. Karena Pak, kuncinya kita mau bergerak. Pada saat bergerak, nah ini masuk agak penting ini. Pada saat bergerak melaksanakan dakwah, jangan sekali-kali memikirkan amplop. Gak boleh mikirin amplop, tapi boleh mikirin isinya gitu. Ustadz Herman itu kalau dapat amplop dibuangin itu amplopnya. Ya, dibuangin itu amplopnya. Benar. Maka nggak usah mikirin amplop, nggak usah. Di Arisalah ini apalagi mohon maaf, alumni pendidikan dakwah yang dosen-dosen senior pun saya selalu wanti-wanti jangan berpikir materi pada saat melaksanakan dakwah. Jangan berpikir materi, kerdil otakmu kalau kau dakwah berpikiran materi. Saya haramkan. Bahkan saya dulu pernah melaksanakan pengintaian. Kalau ada orang Arisalah ceramah, ada nggak yang ngomongin amplop? Kalau ada yang ngomong amplop belum sampai Arisalah, langsung saya takik. Mau tobat apa mau keluar dari Arisalah? Maka sekarang nggak pernah dengar ada penjelasan yang sangat indah. Kemarin di rapat dosen dakwah sedikit saya singgung. Penjelasannya gini, ini tolong untuk dosen dan para mubalik perhatikan. Man aslaha amro akhiratihi, barang siapa yang berpikir dan melakukan kegiatan untuk kebaikan akhiratnya. Saya ulang bahasa saya. Barang siapa yang berpikir dan melaksanakan kegiatan untuk kepentingan akhiratnya, berarti untuk akhirat yang diutamakan, untuk akhirat yang distressingkan, untuk akhirat yang menjadi skala prioritas. Rasul jawab,
aslahallahu lahu amro dunya. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik kepada orang itu tentang urusan dunia. Ini mesti. Maka kalau kita berdakwah, buang sedikit pun perasaan ingin mendapatkan sesuatu. Kalau kita menyampaikan dakwah, hilangkan perasaan ingin mendapatkan materi. Dan seandainya kita bisa melakukan itu dan mengeterapkan perasaan itu dalam otak dan dalam hati, jawabannya aslahallahu lahu amro dunyahu, maka Allah mesti akan menyelesaikan urusan dan kebutuhan persoalan dunia. Ini salah satu bekal yang sangat penting untuk para mubalik yang ada di Al-Salah. Bukan sekedar alumni dakwah, tapi para dosen, tokoh balik, dan yang lain-lainnya. Ini harus dijadikan menjadi satu karakter. Bukan persoalan dunia yang kita pikirkan, tapi persoalan agama. Ternyata Bapak Ibu dan Saudara, kalau ini bisa kita terapkan di dalam mindset kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, maka urusan dunia Allah akan memberikan pengiringan terhadap urusan akhirat. Utamakan urusan akhirat. Di dalam tafsir itu, tafsir hadisnya ada penjelasan ayat qaddimiha, stresingkan, utamakan urusan akhirat, utamakan, maka urusan dunia Allah akan memberikan. Ini kok diam semua? Subhanallah. Ini coba direnung. Walaupun ini juga berat sih, berat. Apalagi kalau mengundangan dakwah pas lagi gak punya duit. Berat ini. Tapi kan kita disuruh merubah, mengkondisikan rasa itu. Oke, itu bagian daripada tantangan. Monggo kita laksanakan dakwah. Kemudian sasaran yang kedua non muslim. Kalau non muslim sasarannya gini, kita nggak perlu ngajak ngaji kepada orang non muslim, kita nggak perlu ngajak mereka sholat kepada non muslim, kita nggak perlu mereka ngajak ke masjid kepada non muslim, tapi kita berdakwah bil hal, berdakwah melalui sikap, berbuatlah baik kepada orang yang non muslim. Bukan kita mengajak mereka ibadah seperti ibadah kita, tapi kita berbuatlah kebaikan kepada mereka. Ini bagian daripada yad'una ilal khair. Maka Rasulullah dulu kan dakwah kepada orang Yahudi di sebelahnya, tapi bukan Yahudinya Israel, karena Israel lagi nggak jelas. Dan Rasul dakwah kepada orang Nasrani yang ada di sebelahnya. Rasulullah dakwah kepada orang Yahudi bukan berarti Rasul ngajak sholat kepada orang Yahudi. Rasul bukan mengajak kepada orang Yahudi untuk ngaji, tapi Rasul dengan akhlak. Satu contoh ini indah sekali. Saya akan sampaikan sedikit karena ini masih ada beberapa acara. Satu saat orang Yahudi lagi di rumah Rasul, biasa ngobrol. Maka ibu-ibu dan bapak kalau punya tetangga orang Kristen boleh saling ngobrol, ketemu terus kita bersahabat baik. Tahu-tahu ada aliran air comberan, ada aliran air comberan masuk ke rumah Rasul. Dulu kan teknologinya masih sangat sederhana. Air comberan itu dari comberannya orang Yahudi, dari sumurnya orang Yahudi, dan baunya nggak enak. Kemudian orang Yahudi lihat ada air comberan yang masuk ke rumah Rasul. Orang Yahudi nanya, ya Rasulullah ini air dari mana? Rasul juga tahu ini air comberan dari sumurnya Yahudi. Rasul mengatakan, enggak, itu sumur saya yang lagi rusak. Dari tempat saya kan Rasul? Enggak, bukan, itu dari tempat saya, bukan tempat Rasul.
Setelah dicek ternyata benar dari tempatnya Yahudi. Orang Yahudi minta maafnya subhanallah, sangat-sangat minta maaf, dan dia menghargai karena Rasul mengklaim itu dari sumbernya Rasul. Ini artinya apa? Rasul dengan menggunakan akhlakul karimah. Akhirnya orang Yahudi sangat salut dan pada saatnya dia masuk kepada agama Islam. Berarti kepada orang non-Muslim kita dakwahnya adalah bilhal. Maka kalau ada orang Kristen sakit, tolong dibantu. Yang enteng, ada orang Kristen nggak punya duit, jadi kasih kalau punya. Dakwahnya benar. Kita lakukan untuk. Berarti apa? Kita harus punya nilai baik di hadapan mereka, orang-orang yang non-Muslim. Baik, kemudian manfaat dakwah untuk kesadaran agama. Gini, mohon maaf. Pak Dr. Fajar tahu nggak jumlah umat Islam Indonesia berapa kira-kira? Kira-kira 270 juta. Pak Dr. Fajar punya estimasi nggak berapa persen yang lancar baca Quran? Kira-kira aja kira-kira. Ya, yang lancar. Ya, nggak punya data. Saya pernah melihat survei dari Litbang Kemenek kalian, kalau nggak salah. Itu yang lancar baca Quran ternyata hanya 45%. 45% orang Islam Indonesia yang pinter baca Quran. Berarti masih ada 35 berapa? 65 ya? 55. Berarti masih ada 55% orang Islam Indonesia yang nggak bisa baca Quran. Itu adalah sasaran dakwah itu. Dan kalian bisa melaksanakan semacam penelitian kecil-kecilan di RT Anda, maksudnya RT kalian. Satu RT ada 100 kakak umpamanya. Coba lihat dari 100 kakak berapa persen yang bisa baca Quran dan berapa persen yang nggak bisa baca Quran. Yang nggak bisa baca Al-Quran itu adalah sasaran dakwah kita. Ini berarti apa? Jangan sekedar simatupang. Turun. Kemudian bila perlu adakan semacam kajian lagi di RT kita. Jadi 100 kakak yang sholat berapa persen? Yang nggak sholat berapa persen? Yang nggak sholat itu adalah sasaran dakwah. Berarti apa? Peluang dakwah masih sangat lebar. Peluang dakwah masih sangat besar. Walaupun nanti menghadapi tantangan, kita ngajak orang sulit, iya. Kita ngajak orang banyak masalah, iya. Kita bahkan ngajak orang dicemooh, iya. Bahkan kita rajin ngaji diledek orang, iya. Maka saya sering ngomong sama ibu-ibu yang rajin, ini yang pakai baju hijau ibu-ibu apa nih? Enggak dari dakwah juga? Kita berapa nih? Ada 2 ada 3. Ya maka masih agak muda-muda ya. Bagus. Ini mulai gerak kita. Sehingga kita Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayo berbuat, jangan diem. Kembali saya pakai dalil awal. Kalau mau berbuat, yuk survei di RT kita berapa yang nggak bisa baca Quran. Yuk survei di RT kita berapa yang nggak sholat. Yuk survei di RT kita berapa yang nggak ngaji. Itu adalah sasaran dakwah kita. Laksanakan dengan penuh istiqomah. Jangan memikirkan amplopnya. Jangan. Kata Pak Herman, isinya. Nggak usah dipikir. Bergerak. Orang nanti dalilnya aslahallahu lahu amra dunyahu. Allah akan urus ini. Makanya kita mau bergerak. Kemudian setelah bergerak, lakukan. Yang nggak bisa ngaji, ajarin ngaji. Yang nggak sholat, tolong ajarin sholat dan seterusnya. Walaupun dari murid 1 orang. Pesantren Arisala yang di Cariu tahun pertama muridnya hanya 11. Sekarang sudah 500-an, hampir 1000. Saya bimbing haji
Tahun pertama yang mau ikut saya bimbing jamaahnya hanya 6 orang. 6 orang itu pun saya harus merayu-rayu dan saya paksa harus dia ikut bimbingan saya. Karena waktu itu tahun pertama saya, orang nggak percaya kalau saya bisa bimbing haji. Akhirnya saya paksa. Tahun berikutnya langsung naik 30 dan seterusnya. Tahun ini yang akan berangkat haji 280-an. Subhanallah. Artinya apa? Saya sedang menyampaikan begini. Kita jangan pesimis dengan sesuatu yang kecil. Karena yang kecil ketika dirawat akan menjadi besar. Jangan pesimis murid cuma satu, diajarin alif ba, tapi jangan alif-alifan, alif beneran. Ajarkan nanti akan berkembang asal mau gerak dan istiqomah. Terus lakukan itu. Tidak ada yang besar kecuali dimulai dari kecil. Dan ketika kita saat kecil tetap bermimpi untuk menjadi besar. Berarti apa? Optimis. Ini karakter seorang dai. Makanya manfaatnya akan sangat besar kalau kita bisa melaksanakan dakwah. Kemudian kualitas hidup ini, mohon maaf sekarang kan kemaksiatan ini banyak sekali kan. Apalagi kalau kita melihat TV itu, subhanallah. Sekarang lagi zaman apa sih? Zaman masalah. Kayak dokter kenapa dokter? Sebenarnya dokter yang begitu udah dari dulu sebenarnya, cuman dieksposnya baru sekarang itu. Kemudian muncul lagi terus kalau kita lihat subhanallah tidak ada banyak masalah. Kenapa mereka banyak melakukan permasalahan itu? Karena kualitas dalam kehidupannya sangat minim, kurang sentuhan religius. Makanya bagi para dosen, para kiai yang mungkin objek dakwahnya sudah menengah dan ke atas, mereka banyak menghadapi masalah-masalah yang perlu mendapat sentuhan-sentuhan. Kemudian di bawah juga permasalahannya banyak. Berarti apa? Sentuhan-sentuhan rohani. Ajarkan sholat tapi bimbing rohaninya. Ajarkan ngaji tapi bimbing rohaninya. Ajarkan ibadah tapi bimbing rohaninya. Bimbingan rohani akan menimbulkan akhlak. Karena al-akhlak fawqal ilm. Akhlak di atas segala-galanya. Termasuk kalian selesai dari wisuda melaksanakan dakwah, yang utama adalah akhlak di atasnya. Untuk apa kau ceramahnya hebat tapi kalau akhlaknya nggak benar? Untuk apa kau jadi ustadzah yang cantik tapi kalau akhlaknya nggak benar? Untuk apa kau jadi kiai besar tapi kalau akhlaknya nggak benar? Al-akhlak fawqal ilm, al-akhlak fawqal mal, al-akhlak fawqal jah. Akhlak di atas jabatan. Ini yang kita pegang menjadi karakternya orang ahli salaf. Peranan dai di era modern. Nah ini sekarang sudah mulai zaman teknologi modern ini kan. Saya pernah ngomong sama Ustaz Tony kalau nggak salah. Tolong pendidikan dakwah dikenalkan dengan digital, dengan Facebook, dakwah melalui Facebook, dakwah melalui TikTok, dakwah melalui Instagram, dakwah melalui media sosial. Ini harus dikemas, harus dididik mereka, harus ngerti itu. Karena kalau nggak ngerti itu, kita akan ketinggalan zaman. Orang banyak melihat media sosial, tetapi nggak ada nilai-nilai dakwahnya. Kita harus mewarnai media sosial dengan dakwah. Makanya harus bisa bikin TikTok. Pak Ustadz Herman bisa bikin TikTok, Pak Herman? Bisa nggak? Cuman saya belum pernah lihat TikTok. Harus bisa. Dosen-dosen tolong harus bisa semuanya. Dan tolong diajarkan mahasiswa kita bisa TikTok, Instagram dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, tantangannya masih banyak orang Islam yang nggak paham agama. Tadi udah banyak saya singgung. Dan yang ketiga, maraknya kemungkaran atau kemaksiatan. Tadi udah sampaikan. Di masa kita masih banyak sekali peluang-peluang untuk dakwah. Karena pemahaman agama masyarakat sangat minim, kemudian pemahaman keilmuan juga minim, dan kemungkaran sangat banyak. Nah strateginya, monggo gunakan teknologi dan pendekatan yang relevan. Nah ini yang nomor dua.
pendekatan yang relevan, menggunakan pendekatan yang relevan dengan kebutuhan dan minat masyarakat modern. Gini, Bapak, Ibu dan Saudara harus mampu mengadakan pendekatan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat itu. Kalau dikatakan hadis, khatibun nas biqadri uqulihim, berbicaralah kepada manusia masyarakat dengan kadar kemampuan mereka. Berarti apa? Kalau mereka sekarang sedang heboh-hebohnya di teknologi, monggo pendekatan teknologi. Kalau untuk masyarakat miskin yang mereka makan aja sulit, mungkin dengan santunan kita. Kalau untuk mereka yang membutuhkan bantuan-bantuan lain, kalau bisa kita bantu sesuai dengan kebutuhan mereka. Berarti apa? Kita harus paham kebutuhan mereka. Orang ketika kebutuhannya kita penuhi, maka orang itu akan nurut sama kita. Ini teori. Ketika kita bisa memenuhi kebutuhan orang, maka orang itu akan nurut sama kita. Maka dakwah gak harus ceramah. Dan setiap ceramah tidak tentu itu namanya dakwah. Kayak ibu-ibu nyeramain suami kan belum tentu dakwah. Ya, ngomel. Bahkan ibu-ibu kalau nyeramain suami pakai retorika. Retorikanya bagus. Karena retorika itu ternyata nggak perlu latihan khusus, tetapi dengan pendalaman dan menghayatkan materi, retorika muncul sendiri itu. Makanya kalau ngomong sama anak, kamu gitu, tangannya gerak sendiri. Itu kan bagian retorika itu. Makanya sama materi harus paham. Betul. Kemudian kolaborasi dengan berbagai pihak seperti organ masyarakat, sipil dan lembaga pendidikan. Yang akur di masyarakat yang akur. Gak boleh berantem, apalagi sesama ustadz, sesama ustazah harus akur. Dan karakter orang salah tawadu. Ini mohon maaf, saya pernah dapat aduan gini. Ada alumni dakwah kita di masyarakat belajar jadi penceramah. Penceramah senior pusing deh. Penceramah senior yang guru yang awal dan guru itu stres. Stres karena disairin oleh yang alumni dakwah itu, dan ceramahnya kan bagusan yang dari Arusala. Sehingga guru yang senior itu sewot karena lahannya kan akhirnya dia membuat fitnah, kemudian di fitnah, dihibah, di macam-macam agar dia gak betah. Dia ngadu ke saya bilang ini bagian salah satu ujian dakwah ibu. Ibu harus kuat dan ibu harus istiqomah. Ini masih kecil tantangan yang seperti ini. Tapi kita harus istiqomah, nggak boleh mundur daripada dakwah. Artinya apa? Melaksanakan dakwah harus kerjasama dengan lingkungan yang ada dan kita tetap istiqomah walaupun banyak tantangan dan masalah. Ya, kunci sukses kredibilitas. Kredibilitas itu bagus bagi dai yang dipercaya dihormati. Nah ini subhanallah. Saya sedikit garis bawah ini. Ternyata menjadi ustadz, menjadi ustazah, menjadi penceramah yang dilihat pertama kali oleh masyarakat bukan ceramahnya, tapi akhlaknya. Mohon maaf. Ini tolong dengerin saya ngomong di konteks ini. Ini semacam wasiatnya orang tua ke anak. Mohon maaf. Kalau enggak ada. Bukan orang yang salah, tapi saya dapat aduan. Ceramahnya bagus, hebat sekali. Tapi hobinya utang sama jamaah dan nggak bayar lagi. Tapi bukan orang yang salah, bukan. Dan dia cerita yang tadinya orang itu sangat percaya kepada ustadz tadi itu, akhirnya lama-lama hilang percayanya. Orang kalau sudah nggak percaya, ngomong apa aja ustadz itu sudah mental, nggak akan bisa masuk. Ini bagian daripada akhlak. Akhlak itu sangat penting. Ya boleh bahasanya utang-utang, pinjam-meminjam, tapi harus konsekuen.
ini kadang-kadang akan menjadi satu kondisi orang hilang trustnya hilang. Dan orang kalau sudah hilang trustnya, ngomong apa aja, ngomong bener pun dia udah nggak percaya. Ngomong bener aja nggak percaya, apalagi ngomongnya salah. Berarti menjaga trust itu sangat penting. Maka untuk alumni dakwah Ar-Risalah, monggo yang dikedepankan di masyarakat adalah membangun kepercayaan masyarakat. Bukan sekedar ceramahnya yang hebat, bukan sekedar bacaannya yang hebat, bukan sekedar pakaiannya yang hebat, tapi bagaimana masyarakat bisa percaya dengan kita. Kalau masyarakat sudah percaya dengan kita akan ngomong apa aja, ngajak apa aja, mereka akan mau. Dan ini sudah terbukti. Ada alumni Ar-Risalah yang jamaahnya sangat banyak karena dipercaya, walaupun orangnya nggak pintar, tapi dipercaya. Dulu waktu saya masih ngajar di pendidikan dakwah, kan salah satu tantangan pendidikan dakwah itu kalau disuruh praktikum kan. Subhanallah. Dari rumah udah ngapalin ampun-ampunan sampai nggak bikinin kopi buat suami. Ngapalinnya subhanallah, berangkat dari Ar-Risalah naik motor, kemudian di lampu merah kena klakson, ilmunya jatuh. Sampai di Ar-Risalah suruh praktek lupa semua. Ampun, itu udah ampun-ampun perjuangannya seperti itu, subhanallah. Saya dulu waktu ngajar yang bapak-bapak malam saya ingat persis. Begitu dia suruh praktekum, nggak bisa ngomong assalamualaikum pertama sekaligus assalamualaikum yang kedua. Karena habis itu langsung duduk ya. Apa yang ada di benak saya? Oh berarti orang ini nggak punya bakat ini, nggak bisa ngomong aja nggak bisa. Ini aja berarti nggak punya bakat. Ini asumsi saya. Satu saat orang itu ngundang saya ceramah ngisi maulid, saya datang. Yang ngundang dia, yang diasumsi saya masih yang kemarin kayak praktekan. Oh itu berarti dia nggak mungkin bisa ngomong gitu kan, orang praktek aja nggak bisa. Ternyata dia jadi ketua masjid di situ. Ketua masjid dia sambutannya hebat sekali. Habis sambutan jamaah ada cium tangan sama dia, sama saya malah enggak. Subhanallah, berubah otak saya berubah. Lah kok jadi begini nih orang hebat? Waktu praktikum begitu kok dimasakan gini. Saya banyak ngobrol dengan dia. Begitu banyak ngobrol, subhanallah. Memang kalau untuk praktikum dia nggak mampu apa-apa, tapi di masyarakat sangat dipercaya. Makanya Pak Herman, yang praktikumnya bagus di kelas itu belum tentu hebat. Yang benar-benar hebat, yang sudah dipercaya di masyarakat. Sehingga kita dari dosen dakwah ini perlu mengadakan semacam kajian. Si A kayak apa di masyarakat, si B kayak apa di masyarakat, si C kayak apa di masyarakat, kiprahnya kayak apa. Karena yang kita harapkan bukan ijazah, tapi kiprahnya di masyarakat. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, monggo. Ayo kita berbuat yang terbaik. Mumpung masih hidup, ayo kita berbuat yang terbaik. Ya, mumpung masih hidup kita berbuat yang terbaik. Kita nggak tahu umur sampai kapan. Dan dakwah yang kita lakukan itu akan bernilai akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Urusan akhirat jauh lebih utama daripada urusan dunia. Kembali saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang mengikuti wisuda hari ini, dan tolong salah satu bentuk dakwah, Bapak dan Ibu ngajak temannya untuk ikut pendidikan dakwah, ngajak saudaranya ikut pendidikan dakwah. Yang di wisuda ada berapa orang, Pak Irman? 36 paling nggak ngajak satu orang lah. Setiap Bapak dan Ibu yang di wisuda ngajak satu orang untuk ikut masuk pendidikan dakwah di Ar-Risalah. Berarti modalnya udah 36 orang ini kan. Nanti dengan ajak yang lain dan seterusnya. Sukses dan berkah untuk kita semuanya. Tepuk tangan untuk wisudawan. Terima kasih dan mohon maaf kalau banyak kekurangannya karena
karena saya ngambil tema kemarin sore sehingga mungkin ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.